Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Chirutai, dirilis pada tahun 2011. Seperti biasa, kami kembali mengingatkan, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang anak bernama Divya. Terlihat dia sedang menangis sambil mendengar lagu. Dan ternyata Divya menangis karena ibunya sudah meninggal. Tidak lama kemudian datang seorang pria. Dia kaget melihat Divya di sana. Kemudian dia melihat ke dalam kamar pasien. Tapi sontak saja pria tersebut merasa ketakutan dan langsung pergi dari sana. Kemudian pria tersebut menelpon bosnya bernama Bapuji yang merupakan bos mafia. Pria tersebut mengatakan kalau Ratna Pelpandian masih hidup. Sontak saja membuat Bapuji kaget mendengarnya. Dia tidak percaya kalau Ratna Pelpandian masih hidup. Setelah itu Bapuji mengajak anak buahnya pergi mencari kuburan Pandian. Setelah menemukan kuburan tersebut, mereka langsung membongkarnya. Dan ternyata isi peti tersebut bukan mayat Pandian, melainkan batu. Bapuji sangat yakin kalau Pandian masih hidup dan dia berjanji akan mencarinya sampai ia menemukannya. Di tempat lain, kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Raja. Raja tersebut merupakan seorang pencuri. Dia dibantu oleh temannya bernama Poci. Saat itu, mereka sedang merencanakan untuk menipu ibu-ibu yang ingin menjadi kaya. Mereka yakin jika Raja berdoa kepada dewa, maka doanya tersebut akan dikabulkan. Namun kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Raja. Dia meminta bayaran kepada korbannya jika ingin doa mereka dikabulkan. Tidak hanya itu saja, dia juga meyakinkan mereka jika ingin doa mereka cepat dikabulkan, maka mereka harus mencukur sebagian rambut mereka. Dan untuk sisanya, temannya yang akan menyelesaikannya. Jadi mereka akan mendapat bayaran 2 kali lipat. Setelah itu Raja dan Poci membagikan hasil curian yang telah mereka lakukan. Di tempat lain, ada seorang gadis bernama Swita yang baru saja tiba di restoran. Di sana dia melihat ada bekas botol minuman. Lalu dengan sengaja dia menginjaknya. Karena bunyinya yang kencang membuat salah satu pria di sana terkena serangan jantung. Swita kaget dengan kejadian tersebut. Tapi untung saja Raja ada di sana dan segera membantu pria itu. Tapi setelah membantu pria tersebut, tidak lupa Raja merampok pria itu dengan mengambil kalung emas miliknya. Keesokan harinya, Raja dan Poci pergi ke pesta pernikahan. Di sana mereka banyak sekali melihat mangsanya yang memakai kalung emas. Tidak hanya itu saja, di dalam kamar pengantin, Raja juga melihat banyak perhiasan. Dan lebih parahnya lagi, kunci kamar tersebut dititipkan kepada Raja. Wanita tersebut meminta Raja untuk menjaganya, karena dia mengira Raja merupakan salah satu anggota si pengantin. Dengan senang hati Raja menerima kunci tersebut. Lalu dia dan Poci membawa semua perhiasannya. Tapi pada saat ingin kabur, Raja melihat ada seorang gadis yang sedang menolong pamannya terkena serangan jantung. Dan ternyata gadis tersebut adalah Swita. Swita melakukan cara yang sama seperti yang Raja lakukan kemarin. Dan hasilnya paman Swita tersebut berhasil diselamatkan. Semua orang berterima kasih kepada Swita dan juga memujinya karena telah membantu pamannya. Tapi Swita menolak mereka memujinya karena pujian tersebut bukan untuknya, melainkan untuk seorang pria yang telah menolongnya kemarin. Swita menolong pamannya tersebut karena dia keponakannya, tapi pria itu menolong orang yang tidak ia kenal. Swita terus memuji kehebatan Raja. Jika dia bertemu dengannya, maka dia akan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya kemarin. Raja yang dari tadi memperhatikan Swita, tiba-tiba saja dia muncul di hadapannya. Dan itu membuat Swita senang melihatnya. Di sana Swita menanyakan tentang pekerjaan Raja. Tapi tiba-tiba saja Poci dikejar oleh orang-orang di sana karena dia ketahuan mencuri perhiasan. Lalu Swita meminta Raja untuk menangkap pencuri itu.
Dengan senang hati raja pun mengejar pencuri itu yang tidak lain adalah temannya sendiri. Setelah berhasil menangkapnya, Poci dihajar oleh orang-orang di sana. Sedangkan raja hatinya berbunga-bunga karena terus dipuji oleh Swita yang menganggapnya sebagai pahlawan. Malam harinya, Swita kembali menanyakan tentang pekerjaan raja. Tapi raja mengalihkan pembicaraan. Dia memuji kecantikan Swita, dan itu jelas saja membuat Swita senang mendengarnya. Tapi Swita kembali menanyakan apa pekerjaan raja. Karena tidak bisa mengelak, lalu raja meminta Swita untuk menebak apa pekerjaannya. Swita mengatakan kalau raja bekerja sering menggunakan jarinya. Sontak saja raja pun mengiyakannya, mengingat kerjanya sebagai pencuri. Tapi pekerjaan yang dimaksud Swita adalah jurutera perisian, yang artinya bekerja di bagian komputer. Setelah itu mereka berkenalan, lalu raja memberikan setangkai bunga kepada Swita. Sebelum pergi, Swita meminta raja untuk bertemu dengan keluarganya. Dia akan mengenalkan raja kepada mereka. Dan sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Keesokan harinya, di minimarket Poci mencuri sebuah koper. Lalu dia memberikan koper tersebut kepada raja. Kemudian dia berteriak maling agar orang-orang di sana mengejar raja. Ternyata Poci masih kesal dengan raja karena telah menangkapnya kemarin sebagai pencuri. Pemilik koper tersebut mengejar raja, tapi dia berteriak histeris ketika melihat raja. Dia memanggil raja dengan sebutan tuan. Sepertinya pria tersebut mengenal raja. Tidak lama kemudian, pria tersebut ditabrak mobil. Karena kasihan, raja lalu membawanya ke rumah sakit. Setelah diobati, dokter meminta raja untuk membayarnya. Lalu raja menyuruh dokter tersebut untuk mengambil uangnya kepada pria itu, karena di dalam kopernya terdapat banyak uang. Tapi dokter tersebut mengatakan tidak ada uang di dalam koper pria itu. Akhirnya dengan terpaksa raja membayar pengobatan pria itu dengan kalung emas hasil curiannya. Kemudian scene berpindah. Badra yang merupakan adik Bapuji, dia juga mendapat kabar kalau Ratna Pelpandian masih hidup. Kabar tersebut telah dicetak di koran, sehingga masyarakat yang mengetahuinya mereka sangat berharap jika Ratna Pelpandian benar-benar masih hidup. Setelah itu, Bapuji dan Bandra menemui seorang wartawan untuk mengetahui dari mana dia mendapat kabar bahwa Ratna Pelpandian masih hidup. Bandra juga meminta wartawan tersebut untuk memberitahukan di mana keberadaan Ratna Pelpandian, tapi wartawan tersebut hanya diam saja. Setelah itu, Badra membakar istri dan anak wartawan tersebut di rumahnya. Wartawan tersebut berusaha memadamkan api sendirian. Dia juga meminta bantuan kepada orang-orang di sana, tapi mereka tidak ada yang berani membantunya. Kemudian Badra menyuruh anak buahnya untuk mencari Ratna Pelpandian. Setelah menemukannya, dia akan membunuhnya. Maka dengan begitu, tidak ada lagi wartawan yang menuliskan kabar kalau Ratna Pelpandian masih hidup. Wartawan tersebut berkata, selagi dia hidup, maka berita Ratna Pelpandian akan terus ia sebarkan bahwa dia masih hidup. Karena kesal, Badra pun menembak wartawan tersebut. Kembali kepada Raja dan Poci, mereka akan merampok seorang gadis yang baru tiba dengan membawa sebuah kotak besar. Gadis tersebut meminta pria yang membawa barangnya untuk meletakkan kotak itu dengan hati-hati karena isinya emas 200 kg. Raja yang mendengarnya dia langsung membayangkan hal itu. Kemudian mereka mendekati mangsanya. Secara kebetulan, gadis tersebut ingin pergi sebentar. Dia minta tolong kepada Raja dan Poci untuk menjaga kotak itu. Nanti dia akan kembali. Namun kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Raja dan Poci. Mereka langsung membawa kotak itu ke suatu tempat dan mulai menghitung bagian masing-masing yang akan mereka dapatkan. Tapi tidak lama kemudian polisi datang, lalu dia menghampiri mereka. Polisi tersebut penasaran dengan kotak yang ada di sana. Lalu dia bertanya kepada mereka apa isinya. Jawaban Raja dan Poci tidak sama. Poci mengatakan isinya buku, sedangkan Raja mengatakan isinya baju. Tentu saja hal itu membuat polisi tersebut curiga. Lalu dia menyuruh mereka untuk membukanya. Tapi setelah dibuka, mereka semuanya dibuat kaget karena isinya seorang bocil. Dan ternyata bocil tersebut adalah Dipia. Tidak lama kemudian Dipia terbangun. Lalu dia memanggil Raja dengan sebutan ayah. Polisi tersebut mengira kalau Raja ingin menjual anaknya sendiri. Tapi Raja menyangkalnya. Dia mengatakan kalau mereka sedang bermain petak umpet. Tentu saja polisi tersebut tidak percaya begitu saja. Lalu dia menyuruh Raja untuk membawa Dipia tinggal bersamanya. Setiap hari dia akan datang ke rumahnya untuk memastikan kalau Dipia masih bersamanya. Jika Raja tidak menjaga Dipia dengan baik, maka mereka akan ditangkap.
Setelah itu Raja dan Poci membawa Dipia ke rumah mereka. Di sana Raja yang masih penasaran siapa Dipia sebenarnya, lalu dia bertanya siapa ayahnya. Dipia pun menjawab kalau Raja lah ayahnya. Raja semakin bingung dengan situasi saat itu, padahal dia belum menikah, tapi kenapa ada bocil yang memanggilnya ayah. Raja bermaksud untuk membuang Dipia karena dia tidak ingin Swita sampai tahu hal itu. Namun Poci melarangnya karena jika polisi datang ke sana dan tidak melihat Dipia, maka mereka akan ditangkap. Tapi Raja tidak peduli dengan hal itu, dia akan tetap membuang Dipia. Keesokan harinya, Raja membawa Dipia ke suatu tempat. Kemudian dia meletakkan Dipia di dalam truk dengan alasan mereka akan bermain petak umpet. Setibanya di rumah, Raja memberitahu Poci kalau dia sudah membuang Dipia. Tapi Poci merasa takut karena polisi akan datang menangkap mereka. Dia memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tidak lama kemudian polisi datang untuk memastikan kalau Dipia masih bersama mereka. Sontak saja membuat mereka kaget. Setelah itu Raja langsung mengejar truk yang membawa Dipia. Sedangkan Poci mengelabui polisi sambil menunggu kedatangan Raja. Polisi terus menggeledah tempat tersebut. Dia meminta Poci untuk memberitahukan di mana Raja dan anaknya. Ternyata Raja sudah ada di sana yang sedang memandikan Dipia. Polisi tersebut senang melihatnya. Ternyata Raja menjaga anaknya dengan baik. Dia meminta Raja untuk terus menjaga anaknya karena setiap hari dia akan datang ke sana untuk memastikan kalau Dipia masih bersamanya. Setelah itu dia pergi. Tidak lama kemudian Swita menelpon. Dia ingin bertemu dengan Raja sekarang. Dia sedang menunggunya di depan perusahaan milik Raja. Di sini Swita tertipu. Dia mengira Raja adalah pria kaya, mengingat kerjanya sebagai juru terap perisian. Dia meminta Raja untuk segera keluar dari perusahaan, atau jika tidak dia akan masuk ke dalam. Raja semakin dibuat bingung, karena masalah Dipia belum selesai, kini muncul masalah baru. Setelah itu Raja cepat pergi ke perusahaan yang dimaksud, sebelum Swita membuat kekacauan di sana. Setibanya di sana, Raja merampas pakaian karyawan di sana dan menyamar sebagai bos perusahaan untuk mengelabui Swita. Setelah itu dia membawa Swita pergi dari sana. Raja juga membawa Swita pergi menggunakan motor milik karyawan perusahaan tersebut. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, hingga akhirnya mereka pun jadian. Malam harinya, Raja mengantar Swita pulang ke rumahnya. Sebelum pergi, Raja meminta Swita untuk menciumnya sebagai bukti kalau dia mencintainya. Tapi tiba-tiba saja Poci menelpon. Dia meminta Raja untuk segera pulang karena ada hal penting yang harus Raja lihat. Setibanya di sana, Raja dibuat kaget. Ternyata ayah Dipia sangat mirip dengannya. Dan itulah mengapa Dipia selalu menganggap Raja sebagai ayahnya. Di sini baru terungkap. Ternyata ayah Dipia tersebut bernama Ratnapel Pandian, seorang polisi yang jujur. Dia tidak takut membunuh siapapun yang melakukan kejahatan. Dia juga merupakan musuh bebuyutan Bapuji dan adiknya. Itulah mengapa mereka selalu mencari Pandian selama ini untuk membunuhnya. Keesokan harinya, anak buah Bapuji melihat Raja dan Poci yang sedang mencari keberadaan Pandian. Setelah itu mereka mengejarnya. Tapi untung saja Pandian ada di sana untuk mengalihkan perhatian mereka dan membawanya ke suatu tempat. Tapi pada saat ingin bertarung melawan mereka, tiba-tiba saja penyakit Pandian kambuh yang akhirnya membuatnya terjatuh di tumpukan sampah. Setelah para preman itu pergi, Pandian berusaha mencari air untuk membasahi kepalanya. Kemudian dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kepalanya. Di sana dokter mengatakan kalau sebelumnya dia sudah memberitahu Pandian kalau ada darah beku di sarafnya yang akan masuk ke otaknya. Hal itu sangat berbahaya jika terjadi goncangan di kepala Pandian. Kepalanya bisa saja mengalami pendarahan jika tadi dia tidak segera membasahi kepalanya dengan air. Dokter tersebut meminta Pandian untuk tetap tinggal di rumah sakit karena dia tidak ingin terjadi apa-apa dengannya, karena dia adalah tanggung jawabnya. Saat di rumah, Raja terlihat kesal karena Dipia tidak mau makan. Dipia menyuruh Raja untuk menyuapinya, karena selama ini ayahnya selalu menyuapinya saat dia ingin makan. Tapi Raja menolak dengan alasan tangannya sedang sakit.
Setelah itu Dipia menghampiri raja dengan maksud untuk menyuapinya. Tapi raja menolak, dia menyuruh Dipia makan sendiri, setelah itu dia pergi. Dalam keadaan mabuk, raja masih saja memarahi Dipia karena dia belum juga makan. Tanpa sengaja, raja memukul recorder Dipia yang membuat recorder tersebut hidup dan terus bernyanyi. Karena kesal, raja pun melemparnya hingga rusak. Keesokan harinya, raja terbangun karena Dipia menangis melihat rekordernya yang telah rusak. Di sini raja baru mengetahui, ternyata di dalam rekorder tersebut ada rekaman suara ibu Dipia. Dengan rasa menyesal, raja pun memperbaiki rekorder tersebut. Setelah kejadian pagi itu, raja mulai menyayangi Dipia dan merawatnya dengan baik. Sampai suatu ketika, pada saat raja menyuapi Dipia, tiba-tiba saja Swita datang bersama orang tuanya. Swita bermaksud untuk memperkenalkan raja kepada orang tuanya. Tapi setelah mengetahui raja sudah mempunyai seorang anak, tentu saja membuatnya kecewa. Raja berusaha menjelaskan kalau Dipia tersebut bukan anaknya. Itu dikarenakan ayahnya mirip dengannya. Swita tidak percaya begitu saja. Dia meminta raja untuk membuktikannya. Kalau sore nanti mereka akan pergi ke desanya. Dia meminta raja untuk ikut bersama mereka dan tinggalkan Dipia jika memang Dipia tersebut bukan anaknya. Sore harinya raja menemui Swita di halte bus. Awalnya Swita terlihat senang karena melihat raja ada di sana. Tapi setelah melihat Dipia juga ada di sana, Swita pun pergi meninggalkan mereka. Saat di perjalanan pulang, raja tiba-tiba saja diserang oleh anak buah Bapuji. Namun di sini, raja yang bingung dia ditolong oleh polisi Rajib yang muncul dan membantu raja untuk kabur dari sana. Hingga akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Sampai di suatu tempat raja terjebak, dia berusaha melawan mereka. Saat terpojok, tiba-tiba saja wanita yang menipunya di stasiun kereta, kini dia datang untuk membantunya. Lalu dia menyuruh raja agar cepat pergi dari sana. Raja kembali terkepung, tapi pada saat akan dibunuh, tiba-tiba saja Pandian datang untuk membantu raja. Kemudian Pandian membawa raja dan anaknya masuk ke dalam ruangan. Setelah itu dia menghajar mereka semua. Pada saat bertarung, tiba-tiba saja penyakit Pandian kambuh, dan itu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terus dihajar, bahkan ditusuk sekalipun. Tapi untung saja hujan turun sangat deras. Dengan hujan yang membasahi kepalanya, kesadaran raja pun kembali. Dia berdiri dan menghabisi mereka semua. Saat di rumah sakit, terlihat raja dan yang lainnya sedang menunggu kabar tentang Pandian. Namun sebelum itu, polisi Rajib memberitahu raja yang sedang bingung siapa Pandian sebenarnya. Ternyata Pandian tersebut merupakan kepala polisi yang jujur. Dia sangat dihormati di desa Depi Patinam, yang saat itu dikuasai oleh Bapuji. Sebelum kedatangan Pandian, tidak ada satupun polisi yang bisa melawan ataupun menangkap Bapuji termasuk dirinya. Kemudian kita dibawa ke flashback beberapa bulan yang lalu. Hari itu polisi Rajib datang ke rumah Bapuji untuk minta bantuannya karena istrinya sudah hilang sejak tadi malam. Tapi ternyata istri Rajib tersebut sedang bersama Muna anaknya Bapuji. Rajib yang hanya polisi biasa, dia tidak bisa berbuat banyak dan hanya memohon belas kasihan dari Bapuji untuk melepaskan istrinya. Tapi Bapuji menyuruh Rajib untuk menjemput istrinya 2 hari lagi. Di tempat lain, datanglah Ratnapel Pandian yang baru saja dimutasi ke desa tersebut. Dia datang bersama anaknya. Saat akan memesan taksi, Pandian dipalak oleh preman di sana. Tidak hanya itu saja, mereka juga menghina istri Pandian yang tidak bisa datang karena istrinya sedang bermain bersama pria lain. Mendengar hinaan tersebut membuat Pandian sangat marah. Lalu dia membawa Dipia masuk ke dalam taksi. Setelah itu Pandian menghajar mereka semua. Saat di kantor, Pandian disambut oleh Rajib.
Di sini Rajab yang tidak melihat istri Pandian, lalu dia bertanya di mana istrinya. Pandian pun menjawab kalau istrinya sudah meninggal. Tidak lama kemudian anak Rajab datang. Mereka meminta ayahnya untuk mengantar mereka ke sekolah. Di sini Pandian melihat keanehan pada anak Rajab yang sepertinya kurang terurus, padahal istrinya masih hidup. Rajab yang sudah tidak tahan lagi diperlakukan Bapuji dan anaknya, dia memberitahu Pandian kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar cerita tersebut, Pandian sangat marah. Lalu dia pergi ke rumah Bapuji dan menghajar mereka semua, termasuk Muna yang saat itu sedang bersama dengan istri Rajab. Pada saat Pandian akan membawa Muna ke kantor polisi, Bapuji menyuruh anak buahnya menutup pintu gerbang agar Pandian tidak bisa keluar dari sana. Pandian yang tidak kehilangan akal, dia mengikat Muna di depan mobilnya, sehingga mau tidak mau, Bapuji menyuruh anak buahnya untuk membuka pintu gerbang tersebut, atau jika tidak Muna akan tewas. Setelah kejadian itu, Pak Menteri datang menemui Bapuji. Di sana dia minta maaf karena ada polisi yang berani menentangnya. Pak Menteri tersebut juga memarahi kepala polisi karena telah membiarkan bawahannya menentang Bapuji. Setelah itu, kepala polisi tersebut membaca file tentang Pandian, siapa dia sebenarnya yang berani menentang Bapuji. Kepala polisi tersebut tercengang karena selama 7 tahun bertugas, Pandian dipindahkan sebanyak 12 kali dan 4 kali kenaikan jabatan. Di sana, kepala polisi tersebut tidak suka dengan Pandian yang tidak memiliki rasa takut sama sekali. Lalu Pandian pun diancam bahwa penjahat bisa saja mengusik dan membunuh keluarganya jika tidak memiliki rasa takut sama sekali. Dengan bangganya Pandian mengatakan, 5 tahun yang lalu, ketika dia mengambil sumpah dan berjanji pada diri sendiri, maka dia akan mengabdi seluruh hidupnya untuk tugasnya. Dan dia lebih takut jika tidak bisa menepati janji tugasnya daripada kejahatan yang akan mengancamnya. Kepala polisi yang mendengar hal tersebut membuatnya tercengang. Setelah itu Pandian pamit pergi untuk menjemput putrinya. Singkat cerita, Muna akhirnya dibebaskan karena terbukti mengalami gangguan jiwa. Tentu saja itu hanya tipuan saja, karena pengadilan dan polisi takut dengan Bapuji. Malam harinya, Bapuji mengadakan pesta di rumahnya untuk menyambut kedatangan Muna yang telah bebas dari penjara. Semua polisi diundang, termasuk Pak Menteri yang bekerja untuk Bapuji. Di sana Muna ingin bermain kejar-kejaran dengan polisi, di mana jika dia berhasil menyentuh atau menangkap polisi, maka polisi itu harus membuka pakaiannya. Pandian yang tidak terima dengan permainan tersebut jelas saja membuatnya marah karena polisi bukan untuk dijadikan bahan permainan. Tapi Pak Menteri tersebut menyuruh Pandian untuk menyimpan pistolnya dan nikmati saja permainannya. Dengan rasa kesal, Pandian pun memasukkan kembali pistolnya, tapi terlihat dia mengeluarkan peluru pistol tersebut. Permainan pun dimulai. Muna mengejar polisi dan berhasil menangkapnya. Lalu polisi itu disuruh untuk melepaskan seragamnya dan dipermalukan di depan semua orang. Kemudian Muna mengambil dan melilit ikat pinggang polisi itu di lehernya. Setelah itu dia melanjutkan permainannya. Tibalah saatnya giliran Pandian yang akan bermain dengan Muna. Pandian berlari ke lantai atas. Pada saat terpojok, Muna berlari untuk menangkapnya. Namun Pandian melemparkan peluru pistol ke lantai, sehingga membuat Muna terjatuh dan tewas di atas pohon karena lehernya tersangkut oleh ikat pinggang yang ada di lehernya. Setelah itu Pandian menyuruh Rajab untuk membuat laporan kematian bahwa Muna melompat dari gedung dan bunuh diri. Atas kejadian tersebut jelas saja membuat Bapuji marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, penduduk setempat mengadakan pesta yang meriah karena Pandian berani melawan Bapuji dan anaknya. Tidak lama kemudian Pandian mendapat kabar bahwa adik Bapuji bernama Badra sedang berada di pesta tersebut. Tapi pada saat mencari keberadaan Badra, tiba-tiba saja Pandian ditusuk oleh Badra dari belakang, hingga akhirnya terjadilah perkelahian. Pandian yang sudah lemas karena banyak mengeluarkan darah, akhirnya dia kalah. Lalu Badra membawanya ke suatu tempat dan mengantungnya di sana. Badra memperingati warga di sana untuk jangan pernah melawannya,
atau jika tidak nasib mereka akan sama seperti yang dialami Pandian. Setelah itu Bapuji dan anak buahnya mengantar mayat Pandian ke kuburan untuk memastikan kalau Pandian tersebut benar-benar sudah tewas. Setelah itu dia pergi. Tapi keajaiban terjadi, ternyata Pandian masih hidup. Ranjit meminta orang-orang di sana untuk merahasiakan hal tersebut. Jangan sampai Bapuji dan Bandra mengetahuinya. Setelah itu Pandian dibawa ke desa terpencil untuk mendapatkan perawatan. Tapi dokter yang merawatnya selama ini mengatakan kalau Pandian hidupnya tidak akan lama lagi. Di masa sekarang Ranjit mengatakan kalau mereka terpaksa melibatkan raja dalam urusan mereka karena Dipia tidak mau makan dan tidur jika tidak bersama ayahnya. Mereka tahu kalau raja tidak suka dengan anak-anak, tapi mereka yakin jika bertemu dengan Dipia mungkin dia akan berubah dan merawatnya dengan baik. Tidak lama kemudian dokter memberitahukan kalau Pandian semakin sekarat. Setelah itu mereka menemui Pandian yang dalam keadaan lemas. Di sana Pandian ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Lalu raja berjanji kalau dia akan merawat dan menjaga Dipia seperti anaknya sendiri. Pandian pun senang mendengarnya, tapi setelah itu dia pun meninggal. Setelah itu Ranjit menemui Swita. Dia tahu kalau Swita sangat mencintai raja. Tapi dengan kehadiran Dipia di antara hubungan mereka, Swita menjauh dari raja. Di sana Ranjit menceritakan semuanya, apa yang telah terjadi selama ini. Setelah mendengar cerita tersebut, Swita minta maaf kepada raja. Dia juga berjanji akan membantu raja merawat Dipia. Setelah itu, raja diminta untuk menggantikan posisi Pandian sebagai polisi. Mereka mulai menjalankan rencana untuk menghancurkan Bapuji. Namun sebelum itu, stok beras yang ada di gudang Bapuji, raja membagikannya kepada penduduk setempat karena itu memang hak mereka. Setelah itu raja mulai menghancurkan barang milik Bapuji seperti gudang ganja, gudang bom dan juga rumahnya. Masyarakat setempat juga mulai berani menentang Bapuji. Mereka tidak lagi menjadi budaknya. Di tempat lain, Swita dan Dipia disandra oleh Badra karena dia tahu kalau Bapuji telah ditahan oleh raja. Badra sangat marah setelah mengetahui kalau Pandian masih hidup. Tapi Swita mengatakan kalau Pandian telah meninggal. Yang akan datang kali ini bukan Pandian, tapi dia adalah raja yang akan membunuh mereka semua. Tidak lama kemudian raja datang bersama Bapuji. Raja meminta Badra untuk menyerahkan Swita dan Dipia. Sebagai gantinya, dia akan menyerahkan Bapuji kepadanya. Setelah itu raja dikepung oleh anak buah Bapuji. Raja yang tidak kehilangan akal, dia membohongi mereka dengan mengatakan kalau dia sudah memasakkan bom di tempat tersebut. Pada saat mereka sibuk mencari bom itu, raja membawa Swita dan Pia cepat pergi dari sana. Bapuji yang mengetahui kalau raja telah menipu mereka, dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap raja. Dipia hampir saja terjatuh dari atas jembatan, lalu raja segera menyelamatkannya. Raja meminta Dipia untuk melepaskan pegangannya, karena jika tidak Badra akan membunuhnya. Setelah Dipia melepaskan pegangannya, dengan cepat raja menyelamatkan Dipia. Setelah itu dia balik menyerang Badra dan Bapuji, hingga akhirnya mereka pun tewas. Setelah kejadian itu, Raja, Swita dan Dipia mereka hidup bersama, dan film pun berakhir.